روحي الإمام النووي أولياء أصل البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا عن تشمافنا وبركاتهم أسرى من ورم إلى حضرة النبي محمد رسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين نسأل المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا حبيب خلي جسنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي الطريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه Muslim. Dari Abi Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, siapa orang yang sumpah atas satu perkara, tsumma kemudian dia melihat atqalillah adalah lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala minha daripada yang disumpahi, falyati takwa, maka hendaknya dia melakukan yang takwa, melanggar sumpahnya enggak apa-apa. Rawahu Muslim. Cuma tetap harus dia membayar kafaroh. Sumpah demi Allah saya enggak akan menginjakkan kakiku ke rumahnya orang ini. Padahal orang itu sudah berubah menjadi orang yang soleh. Kan berarti mendatangi orang itu adalah lebih takwa daripada melaksanakan sumpahnya. Dilanggar enggak apa-apa, tapi tetap dia harus membayar melakukan kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu ada 3 macam. Nah, ada membebaskan budak. Kemudian yang kedua ada puasa 3 hari. Kemudian yang ketiga yaitu memberi makan 10 orang miskin. Ukurannya 1 orang 1 mud. Jadi 3 hal ini, membebaskan budak, memberi makan orang miskin kalau mampu. Baru kalau enggak mampu, puasa 3 hari sebagai penggantinya. Punya duit, puasa aja 3 hari, kemudian tidak mengeluarkan misalnya memberikan makan, kalau budak enggak ada di sini, beri makan 10 orang, enggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i harus tertib dulu. Kalau enggak mampu baru mengeluarkan baru puasa 3 hari. Jangan biasakan sumpah Pak, tidak bagus. La tahlif billah walau kunta sadiqa. Jangan sumpah, walaupun benar jangan sumpah. Tapi orang enggak percaya kalau enggak sumpah, ya karena itu bohong terus sih. Kalau kamu jujur enggak pakai sumpah dipercaya sama orang. Jangan sering sumpah, enggak bagus. Apalagi kalau hanya sekedar cari keuntungan duniawi. Pingin supaya barangnya laku sambil sumpah-sumpah. Demi Allah, la tattakhidullah urdatan li aimanikum. Enggak boleh. Allah hanya sekedar untuk mencari keuntungan 20.000, 50.000, berapa harganya dunia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau kamu diminta dengan sumpah, jangan ditolak.
kasih. Misal ada orang datang kepada kamu, demi Allah, orangnya sudah kepepet. Demi Allah bantu saya ini saking butuhkan. Padahal dan kamu mampu untuk membantu selesaikan. Hargai nama Tuhan kamu. Insya Allah kamu nggak akan kecewa, akan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu sumpah ini buat yang terakhir aja. Jangan dijadikan itu adalah menjadi hal yang terbiasa dari lisan kamu, karena nggak bagus. Sumpah ini harus dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, atau warrahmani dan seterusnya. Adapun sumpah dengan selain nama Allah nggak sumpah namanya itu hanya untuk takkidul qaul aja. Demi orang tuaku misalnya, itu untuk takkid aja. Nah, yang dimaksud sumpah di sini yang harus kena kafarah, sumpah dengan nama Allah demi Al-Qur'an, ya, bukan sumpah itu. Ya. Sumpah itu dengan nama Allah. Sumpah ini kalau memang ada melanggarnya itu adalah lebih bagus, lebih takwa, dilanggar aja. Dilanggar, tapi wajib dia kafarah seperti tadi itu. Wajibnya melakukan kafarah kalau sudah melanggar. Tapi apakah boleh kafarah dulu kemudian melanggar? Ini kita kasih contoh. Demi Allah saya nggak mau masuk ke rumahnya si fulan. Padahal masuk ke situ adalah lebih takwa, lebih afdol. Kenapa? Famili, silaturahim. Apakah boleh saya bayar kafarah dulu kemudian saya melanggar, atau melanggar dulu kemudian mengeluarkan kafarah? Kalau itu sudah jelas. Kalau melanggar wajib yang mengeluarkan kafarah. Tapi kalau misalnya sebelum melanggar, anak keluarkan kafarah dulu, tak kasih makan 10 orang miskin, kemudian saya melanggar. Boleh enggak ini? Menurut madhab Syafi'i dan dikuatkan dengan madhab-madhab yang lainnya juga, jumhur mengatakan boleh. Boleh, asal kalau melanggar adalah bernilai takwa kepada Allah. Boleh. Tapi menurut Imam Syafi'i, kalau tadi itu kafarohnya berupa harta boleh, tapi kalau berupa puasa harus setelah melanggar baru dia berpuasa, khusus Imam Syafi'i ini. Tapi kalau jumhur menyatakan puasa dulu kemudian melanggar, keluarkan makan anak-anak 10 orang kemudian melanggar, nggak ada masalah. Tapi Imam Syafi'i nggak bisa. Kalau dia itu kafarahnya berupa mengeluarkan harta, boleh sebelum melanggar mengeluarkan kafarah. Tapi kalau berupa puasa, melanggar dulu baru puasa. Tapi menurut Abu Hanifah nggak bisa. Kalau menurut Abu Hanifah nggak boleh mendahulukan kafarah sebelum melanggar. Ala kulli hal, hati-hati jangan sampai banyak sumpah. Allah itu benci dengan orang yang kalau jual barang yashtari dengan wallahi wa yabi dengan wallahi, bi wallahi. Allah itu benci kalau orang jual belinya, kalau mau beli barang wallahi, 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 kalau jual juga wallahi, wallahi, wallahi. Ini apa-apaan ini? Jangan dibuat mainan nama Tuhan. Orang itu kalau nyebut nama Allah, Pak, orang mukmin itu betul-betul mengagungkan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin ini kalau disebut nama Allah itu takut. Bukan dibuat enteng, takut. Kenapa? Karena dia menilai
Tidak ada yang lebih berbobot dari nama Allah Subhanahu. Kamu kalau ada nama Allah kamu agungkan, kamu akan diagungkan oleh Allah. Kalau ada nama yang diagungkan oleh Allah, kamu agungkan, kamu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu di antara mereka jalan, Pak. Ngelihat ada nama Allah kok berserakan ada di sampah. Nih karena itu bahaya itu orang-orang kalau asal buang di situ padahal ada nama-nama yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini ngelihat ya Allah, enggak pantas ini. Nama Allah ditaruh ada di tempat yang kotor, diambil sama dia, Pak. Dicuci. Kasih minyak wangi. Taruh di tempat yang mulia. Orang biasa. Orang biasa. Akhirnya malam itu dia mimpi. Mendengarkan suara tayyabtani fid dunya utayyibka fid dunya wal akhirah. Kamu mengharumkan aku ada dunia, aku harumkan kamu dunia sampai akhirat. Bangun tidur jadi wali Allah, Pak. Bangun tidur jadi wali Allah. Berkat apa? Berkat memuliakan nama Allah. Awas, hati-hati. Jangan dianggap itu adalah hanya tulisan, tapi itu harus dita'zim. Nabi itu loh mengagungkan, Pak, tulisan nama Allah, nama Muhammad. Cincinnya Rasulullah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi idza dakhala al-khalwata naza'a khatamahu. Nabi itu kalau mau masuk kamar mandi dicopot cincinnya. Kenapa? Karena di situ ada nama mulia, ada nama Allah dan nama Muhammad. Nggak boleh asal-asal atas itu tulisan, lu jangan. Kalau itu lambang kebesaran agama nggak boleh dibuat main-main. Nggak boleh dibuat main-main. Masya Allah, tabarakallah. Ini kadang-kadang ingin membuat nama mulia. Pakai kalung misalnya la ilaha illallah atau tulisan la ilaha illallah. Tulisan la ilaha illallah tulisan mulia. Tapi karena masuk kamar mandi kencing, tidak dicopot ini. La ilaha illallah. Lah jangan dong. Pakai kalung nama Muhammad. Waktu berak nggak dicopot. Jangan. Pakai seragam, pakai ada nama Muhammad. Jangan. Nanti kalau sudah kotor ditaruh di tempat yang tidak baik. Atau dipakaikan anak kecil-kecil dibuat main-main. Jangan. Yang sekiranya ini adalah menjadi terhormat, mulia. Silakan, tidak ada masalah. Oh, ditaruh di masjid. Nama Allah, nama Muhammad. Enggak apa-apa. Oh, ditaruh musolanya dia. Enggak ada masalah. Jangan sampai berserakan di tempat yang kotor. Mengagungkan nama itu, baik itu sebutan, maupun itu adalah tulisan, maka itu adalah ajaran agama. Itu termasuk bagian menta'zim syair Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Kadang-kadang juga sebetulnya bagus sejadah ada gambar Ka'bah. Tapi kadang-kadang dibuat untuk tempat duduk. Kuranglah. Kurang. Gambar kuburan Nabi Muhammad di tempat duduk, ya jangan dah. Kalau Anda misalnya supaya membayangkan Ka'bah beneran, ada yang melihat Ka'bah, gak ada masalah. Tapi afdolnya sih jangan melihat gambar kalau sholat. Nah ini kadang-kadang ada di Indonesia, ini ukiran-ukiran di muka mihrab, itu lampu warna-warni, Allahu Akbar, akhirnya mencuri kekhusyuan dalam sholat. Karena itu makruh, menghiasi masjid itu makruh. Tapi kalau di sini nih sudah menjadi satu hal yang bagus. Wah hebat masjidnya, Allahu Akbar, piro regane lampu.
Allahu Akbar. Waduh, gambarnya warna-warni. Hah? Lebih afdol dibuat polosan masjid. Ya, kalau di sini cat kabeh disiramno di masjid, Pak. Mulai coklat, abang, kuning, hijau, aku semuanya contohnya cat ono di kabeh wis. Itu sebetulnya kurang. Karena apa? Bisa mencuri kekhusyuan dalam masjid. Nah, di akhir zaman itu wa zukhrifatil masajid. Termasuk tanda-tanda kiamat, masjidnya terhias dengan macam-macam. Terhias dengan macam-macam. Cuma isinya melompong. Isinya melompong. Sepikere 16 sing mlebu wong loro. Sepikirnya 16 yang masuk 2 orang kadang-kadang. Itulah yang terjadi ada di akhir zaman. Termasuk tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi nama Allah, nama yang diagungkan oleh Allah nggak boleh dibuat mainan. Termasuk gambar Ka'bah. Nah ini kadang-kadang kalau sudah kampanye Ka'bah itu tempelkan ada di mana-mana, berserakan ada di jalan-jalan. Jangan dong. Jangan. Karena itu kok kurang tepat itu ya, kok gambar Ka'bah tadi itu. Gambar yang lainnya. Ya, gambar yang lainnya. Itu akan, karena ini adalah termasuk lambang Islam. Kecuali kalau bisa dijaga, nggak sampai berserakan, nggak sampai di tempat-tempat yang tidak terhormat. Tong sampah di kayak gambar Ka'bah misalnya, kan nggak tepat, Pak. Kan nggak tepat. Walaupun itu adalah gambar, tapi itulah gambar dimuliakan. Coba misal tak kasih gambar tong sampah, dikasih gambarnya kamu. Ini pelecehan ini. Dikasih gambarnya bapaknya orang itu misalnya. Pasti dia akan marah. Lambang Islam. Kok dibuat mainan? Jangan ya. Jangan. Jadi hormati lambang-lambang Islam. Apalagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam sebutan maupun tulisan. Hormati. Karena itu bisa mengakibatkan kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orang-orang dulu itu ta'zim itu nampak, Pak. Misal kalau mau berangkat ke masjid, mereka itu dari rumah udah mempersiapkan hati yang bagus, niat yang bagus, sikap yang bagus, jalannya dengan sakinah dan waqar, dan itu diajarkan oleh Nabi. Jalannya itu harus tenang, enggak boleh banyak tola-tole, enggak usah menceritakan macam-macam. Kemudian khusyuk, itu wasakinah wal waqar. Itu dianjurkan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu kalau sudah mau ke masjid, enggak mau noleh, enggak mau ngomong yang lainnya. Udah fokus. Habis sholat tetap fokus sampai ke rumah. Khusyuknya itu dirasakan mulai berangkat sampai selesai sampai pulang. Kalau kita kan enggak berangkat, wis telat, pelayon, sambil lari, kemudian rokokan maning. Usahakan betul-betul kamu itu penuh ta'zim. Sehingga ketika masuk ada di masjid, ada di muka masjid, wah ini jadi Baitullah, ana harus jadi, ana merasa jadi tamunya Allah, maka harus beradab. Masuk istana itu dengan adab, Pak. Kalau enggak dengan adab, Anda ditegur. Apalagi masuk Baitullah. Masuk dengan kaki kanan, dengan niat iktikaf, kemudian sholat tahiyatul masjid, udah duduk yang tantang yang dikir. Cerita dunia, cerita politik, cerita pekerjaan, cerita itu nggak perlu ada di masjid. Pulang bawa itu kekhusyuan, maka akan betul-betul sangat berpengaruh dalam penerangan hati. Nah,
kita kan enggak ada ta'zim. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau mau sholat wudhu itu sambil ketakutan, pucet. Ditanya kenapa? Ada apa? Sakit? Kok begitu ketakutan? Kamu tidak tahu, saya ini akan menghadap kepada siapa? Atadri baina man agung, baina yadaiman agung. Aku ini mau menghadap kepada siapa? Aku mau menghadap Allah. Pantas enggak ketakutan? Kita aja yang ngadep enteng. Kita tidak merasa menghadap Allah, Pak. Ngadep tembok. Sehingga kita buat enteng. Kamu bisa bayangkan kalau sekarang kamu itu ngedep Presiden Prabowo misalnya. Iya, bingung meneng. Gemeter mungkin. Kenapa? Menghadap Presiden lah, kalau ditanya KTP sik durung gawe. Apalagi menghadap Rabbul Alamin. Apa rasanya? Kok enggak ada haibah sama sekali? Kok enggak ada wibawa Tuhan di hadapan kamu? Begitu saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau haji atau umroh pasti kan disunahkan ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita kan jadi lagu. Oh ya, jadi lagu kalau kita. Kalau beliau gemeter, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, gemeter. Kadang-kadang pingsan. Ditanya kenapa? Apa yang membuat kamu itu demikian? Dengarkan baik-baik. Bahas orang Arab itu kalau manggil seseorang, misalnya Taufik, itu menjawab dengan panggilan sambutan. Labbaik, aku menyambut panggilanmu. Orang haji, orang umroh itu diseru sama Allah, dipanggil sama Allah, diundang sama Allah. Mereka melakukan umroh, melakukan haji dalam mereka menyambut panggilan Allah. Karena itu dikatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Kata Sayyidina Azizbidin, aku berangkat dari rumah dengan mengucapkan labbaik. Aku sambut panggilanmu, aku khawatir. Allah menyatakan la labbaik wala sa'daik, enggak ada sambutan, enggak ada. Kenapa? Karena kamu enggak persiapan hati yang khusyuk, karena kamu enggak persiapan dengan rezeki yang halal, karena kamu enggak persiapan dengan hati yang penuh dengan khusyuk, takut kepada Allah. Begitu, Pak. Nah, kalau kita kan tidak, umroh sama haji itu rekreasi. Bukan menyambut panggilan Allah. Ka'bah itu seakan-akan bangunan untuk kita selfie. Padahal Ka'bah itu kiblatnya kita. Mekah itu seperti hanya kota-kota yang bangunannya tinggi. Padahal kota Mekah itu adalah tempat yang paling mulia di atas bumi ini. Madinah itu hanya sekedar masjid yang difoto. Wah, payungnya hebat, mahal loh itu. Kuburan Nabi itu seakan-akan hanya sekedar ya tulisan dari emas aja. Padahal di situ jasad Nabi Muhammad. Ya karena itu jangan Anda melakukan itu semuanya dalam keadaan tidak mengagungkan. Ada desanya hanya sekedar Anda wis tutup Makkah, tutup Madinah, ngono dok. Khosyah, ta'zim, mengagungkan enggak ada sama sekali. Jangan dong. Awas, hati-hati. Dalam semua ibadah, dalam segala hal menyebut nama Allah, apalagi sampai sumpah, maka penuh dengan ta'zim kepada Allah, bahkan tulisan penuh dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu
Bahkan tempat penuh takdim kepada Allah Subhanahu. Begitu seharusnya. Ya. Jangan diremehkan. Itu nama Tuhan, jangan diremehkan. Nah, enggak ada yang lebih hebat daripada nama Allah Subhanahu. Berkah itu nama. Berkah. Kadang-kadang orang mengatakan, oh nyebut nama Allah itu adalah bukan zikir. Justru inti zikir nyebut nama Allah. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Uzkurullaha. Berzikirlah menyebut nama Allah. Wah kalau ya Allah bukan zikir. Astagfirullah bagus, subhanallah begitu. Intinya di Allah. Qul, katakan apa? Huwallahu. Dialah Allah ahad. Qul huwallahu. Karena itu keliru sekali kalau menyatakan orang kalau nyebut nama Allah itu tidak zikir. Justru itu inti daripada zikir adalah menyebut nama Allah. Nama Allah begitu Pak. Nah, ini di bulat-bulat hadis, di bulat-bulat ayat Quran hanya sekedar untuk menciptakan satu fitnah terhadap kaum muslimin. Nggak boleh, itu bukan pembahasan ilmiah. Itu bukan hikmah, tapi itu adalah fitnah. Sebut nama Allah setiap saatnya. Maka kamu akan bisa menjadi kuat iman kamu, dan itu adalah kekuatan umat Islam. Itu kekuatan umat Islam. Tapi bukan hanya lafaz Allah penuh dengan kewibawaan, penuh dengan khusyah, penuh dengan ta'zim, begitu. Alhasil ta'zim itu adalah bagian bentuk takwa hati. Bagian bentuk takwa hati. Ada satu cerita. Ini kita berbicara ta'zim. Jadi sebetulnya bukan hanya mengagungkan nama Allah, mengagungkan Nabi, mengagungkan orang soleh, bahkan athar, bekas Nabi, rambutnya Nabi, semuanya dimuliakan. Itu merupakan bagian ajaran agama. Diceritakan begini Pak, ada satu orang kaya raya, kaya orangnya, punya anak 2 laki, kakak dan adik. Adiknya ini semuanya soleh, cuma adiknya ini lebih hebat kesolehannya. Warisannya, kemudian mati orang itu. Warisannya berarti kena kepada anaknya, ibu udah gak ada. Dibagi 2, kakak dapat separuh, adik dapat separuh. Di antara warisannya itu adalah ada 3 helai rambutnya Nabi Muhammad. 3 helai rambutnya Nabi Muhammad. Sama kakak dibagi, ini untuk kamu yang 1, ini untuk saya yang 1, tinggal 1. Ini kita potong ya. Separuh kamu, separuh saya. Adil kan, kata kakak. Kata adiknya, jangan kak, rambutnya Nabi jangan dipotong. Loh, aku punya hak di situ. Kamu hak di situ, punya hak di situ. Pak, kak, kata dia. Gimana kak, bang, gimana kalau kita sekarang tawar menawar? Maksud kamu? 3 rambut ini saya ambil. Terus harta saya yang separuh ini bagian warisan ambilan abang. Abangnya kepencut miliatan. Bener kamu? Iya. Kamu cuma 3 rambut ini dok? Iya. Ya udah. Saya yang ambil hartanya ya. Ridho kamu, ridho. Yang ini kamu bawa. Iya kak, terima kasih. Ambilkan wadah yang terhormat gitu. Kasih minyak wangi. Rambutnya Nabi bawa. Setiap saatnya kalau dia tadi itu ingat itu dibuka sholawat dan salam sama Rasulullah. Terus begitu. Subhanallah. Dalam waktu yang singkat kakaknya gak berkah hartanya. Habis tumpes. Ternyata adiknya ini berkah, kaya raya.
Cuma umurnya nggak panjang, mati. Umurnya meninggal dunia. Di daerah situ ada satu orang yang soleh yang terkenal karomahnya, wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Orang itu mimpi Rasulullah. Nabi berkata, sampaikan sama orang-orang, siapa yang ingin hajatnya dikabulkan, berziarahlah kepada kuburan pemuda tadi itu. Karena dia adalah orang yang mengagungkan aku dan aku cinta kepadanya. Ya, karena amanat dari Nabi dan mimpi disampaikan, rame, banyak yang berziarah. Sampai orang kalau sudah jalan, bukan di kuburannya, kelihatan tempat kuburannya aja turun dari kendaraannya. Hormat kepada pemuda itu. Berkat apa? Mengagungkan rambutnya Nabi. Berkah, Pak. Karena itu mengagungkan yang diagungkan oleh Allah. Apalagi mengagungkan Allah, maka disitulah kebaikan yang besar. Disitulah keberuntungan yang besar. Sekali lagi, jangan menyebut nama Allah kecuali dengan penuh pengagungan. Bukan untuk jual dan dagang, tapi itu adalah untuk kita betul-betul menjadi orang yang mantap imannya kepada Allah. Sumpah jangan dilakukan kecuali dalam keadaan betul-betul terakhir, kepepet. Nggak bisa Anda menghindar kecuali dengan sumpah. Tapi kalau untuk meyakinkan kepada orang, yang penting kamu jadi orang yang jujur. Nggak perlu kamu yakinkan orang dengan sumpah kamu. Nggak perlu kamu yakin orang dengan sumpah kamu. La tahlif billah walau kunta shadiqa. Gunakan untuk betul-betul mengagungkan Allah SWT. Dan ketika ada orang yang membawa sumpah kepada kamu dan kamu bisa membantu, jangan disia-siakan. Demi nama yang mulia tadi itu, maka bantulah dia tadi itu. Dengan demikian, insya Allah kamu termasuk orang yang mengagungkan Allah dan kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosanya. Untuk khususnya ya Sayyid Alwi bin Hadun Al-Muhdhar, dan untuk Ibu Kasyati dan Hajjah Muzayyanah. Untuk yang punya hajat Allah sampaikan semua.